Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menggambar dan membaca jam. Alhamdulillah, pada tugas kedua yang kemarin, hasil kalian jauh lebih bagus daripada tugas yang pertama kemarin. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari menentukan lama waktu. Bisa kalian buka LKS kalian halaman 18 dan halaman 19 di situ, Cak. Di situ diberikan pada halaman 19 diberikan sebuah tabel seperti ini. Waktu sekarang, pernyataan, dan pukul. Ini saya gambarkan di papan tulis hanya satu baris seperti ini. Nanti tugas kalian juga seperti ini. Cara mengerjakannya tidak dibuat tabel, namun disusun ke bawah. Seperti apa itu, Pak? Nah, monggo perhatikan penjelasan berikut ini. Contoh yang pertama, Cak. Sekarang pukul 9. Pernyataannya 3 jam sebelumnya. Nah, berarti di sini ada kata sebelumnya. Kalau sebelumnya berarti waktu yang diketahui dikurangi. Karena nanti selain sebelumnya ada istilah lain yaitu sesudahnya. Atau kalau di LKS kalian di situ disebutkan kemudian. Nomor 1, pukul 5.30, pernyataannya 2 jam kemudian. Nah, kemudian, sesudahnya, setelahnya itu sama. Contoh nomor 1 ini, cara mengerjakannya seperti ini. Karena sebelumnya maka dikurangi 09.00 3 jam. Yang bagian depan ini adalah jam, yang bagian belakang menit. Jadi jam diluruskan jam, menit diluruskan menit. Kalau di sini tidak ada menitnya, berarti nilainya 0 dikurangi 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. Oke. 9 kurangi 3, 6. Jadi 3 jam sebelum jam 9 adalah pukul 6. Jadi nanti cara mengerjakannya dibuat bersusun ke bawah seperti ini ya, Cak. Tidak dibuat tabel seperti ini. Tabel ini hanya sebagai soalnya. Nanti soalnya tidak perlu ditulis, langsung berupa cara pengerjaan yang seperti ini tadi. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Sekarang pukul 08.45 menit. Pernyataannya 1 jam 30 menit sebelumnya. Nah, di sini sudah mulai muncul bilangan menit. Kalau contoh yang pertama tadi hanya muncul jamnya saja. Kalau nomor 2 ini sudah mulai muncul menitnya. Ingat, sebelumnya berarti dikurangi. Berarti angka yang diketahui dikurangi pernyataannya. 08.45 jam diluruskan dengan jam, 1 jam 30 menit dikurangi. Sebelum kita melakukan pengurangan, Cak, perhatikan bagian menitnya terlebih dahulu. Besar yang atas atau besar yang bawah. Kalau besar yang atas kita aman, bisa langsung kita kurangkan seperti biasa. Kalau nanti besar yang bawah berarti harus meminjam. Tetapi meminjamnya tidak seperti meminjam pada pengurangan yang biasanya seperti itu. Seperti apa? Nanti perhatikan penjelasannya. Kita kerjakan yang nomor ini dulu ya. 08.45 dikurangi 1 lebih 30 menit. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 8 dikurangi 1, 7. Jadi 1 jam 30 menit sebelum pukul
8.45 adalah pukul 7.15 menit. Jadi mohon diperhatikan penjelasannya mulai dari awal sampai akhir. Nanti jika kalian tidak mau memperhatikan, maka pasti kalian tidak akan bisa mengerjakan. Kalaupun bisa mengerjakan, pasti jawabannya salah. Karena cara penjumlahan dan pengurangannya berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pada umumnya. Ini yang dijumlahkan dan dikurangkan adalah jam. Kita lanjut contoh berikutnya. Sekarang pukul 10:10 menit. 2 jam 40 menit sebelumnya adalah pukul berapa? Nah, sebelumnya berarti dikurangi 10.10 dikurangi 2 jam 40 menit dikurangi. Perhatikan bagian menitnya, atas dan bawah besar yang mana? Besar yang bawah. Kalau besar yang bawah seperti ini, maka tidak bisa dikurangi. Terus kalau tidak bisa bagaimana? Pinjam depannya. Tetapi nilainya tidak menjadi 10 seperti misalnya pengurangan seperti ini ya. Misalnya pengurangan seperti ini ya. Ini tidak menjadi 12 seperti ini. 10-nya ini tidak menjadi angka 12 seperti ini. Tetapi ketika pinjam 1 di depan, nilainya 60 ditambahkan di bagian menitnya. Bagian menitnya tadi berapa? 10. Nanti 60 ditambah 10, 70. Saya ulangi sekali lagi. Dapatnya 70 ini tadi dari mana, Pak? Dari pinjam depannya ini tadi 1. Jadi pinjam 1 berarti tinggal 9. Nilai 1 pinjaman 60. 60 ditambahkan di bagian menitnya ini tadi. Menitnya tadi nilainya adalah 10 menit. Jadi 60 ditambah 10 sama dengan 70. Kalau sudah berbentuk seperti ini, baru kita kurangkan seperti biasanya. 70 dikurangi 40, 30. Oke. 9 dikurangi 2, 7. Jadi jawabannya adalah pukul 7.30 menit. Sekali lagi, mohon diperhatikan terutama ketika pengurangan jam yang tidak bisa dikurangi. Karena angkanya besar yang bawah seperti ini. Kalau besar yang atas, seperti contoh yang tadi, maka bisa kita kerjakan dengan mudahnya seperti biasanya. Menjadi catatan penting ketika bagian menitnya lebih besar yang bawah. Setiap pinjam 1 angka di depan, nilainya adalah 60. Terus ditambahkan di bagian menitnya. Kalau misalnya di menitnya ini tadi angkanya adalah 30. Jadi pinjam 1 nilainya 60. 60 ditambah 30 sama dengan 90. Jadi ditambahkan 10 ini tadi, bukan 10 di bagian jam ini, tapi 10 di bagian menitnya. Lanjut pada contoh berikutnya. Sekarang pukul 14:30 menit. Pernyataannya 2 jam sesudahnya. Kalau tadi sebelumnya, kalau contoh yang sekarang adalah sesudahnya. Kalau pernyataannya berbunyi sesudahnya, maka cara menghitungnya adalah ditambahkan. Sekali lagi, kalau pernyataannya ini berbunyi sesudahnya, maka cara menghitungnya ditambahkan. Kalau berbunyi sebelumnya, maka dikurangi. Mari kita hitung. 14:30 menit ditambah 200. 0 tambah 0, 0, 3 tambah 0, 3, 4 tambah 2, 6, 1 tidak ada pasangannya, tadi langsung. Jadi 2 jam setelah atau sesudahnya pukul
14.30 menit adalah pukul 16:30 menit. Mungkin di buku lain ada yang mengatakan ini istilahnya kemudian atau setelahnya, sama saja. Lanjut contoh berikutnya. Sekarang pukul 12.30 menit. Pernyataannya 1 jam 30 menit sesudahnya adalah pukul titik-titik. Sesudahnya berarti ditambahkan 12.30 menit ditambah 1 jam 30 menit. Berat ditambah 0 tambah 0 0, 3 tambah 3 6, 12 tambah 1 13. Di sini hati-hati ketika hasil penjumlahannya lebih dari atau sama dengan 60 menit, maka harus menyimpan. Setiap 60 menit, jika lebih dari 60 menit, maka harus menyimpan. Kenapa Pak kok menyimpan? Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi ketika hasil penjumlahannya lebih dari atau sama dengan 60 menit, maka harus menyimpan. Jadi yang 60 menit ini kita rubah menjadi jam, kita kurangi 60 dikurangi 60, hasilnya 1 jam. 60 kurangi 60 0. 0 ini nanti sebagai menitnya, terus 60 yang ini menyimpan 1. Jadi 13 ditambah 1, hasil simpanannya dari 60 tadi adalah 14. Lebihnya sisa pengurangan ini tadi, yaitu 0. Contoh yang selanjutnya, sekarang pukul 17:35 menit, 2 jam 50 menit sesudahnya. Nanti ditambahkan 17:35 ditambah jam diluruskan jam, menit diluruskan menit, 2 jam 50 menit ditambah 5 tambah 0 5, 3 tambah 5 8, 7 tambah 2 9, 1 tidak ada pasangannya, berarti langsung turun 1 titik. Nih contoh yang berikutnya, hasilnya lebih dari 60, maka ini juga harus menyimpan 85, kita kurangi 60 sama dengan 25. Untuk apa Pak kalau dikurangi ini? Hasil pengurangannya ini nanti adalah sebagai menitnya. Terus hasil penyimpanannya tambahkan jam di depannya. Jadi 19 ditambah 1 20 titik. Hasil pengurangan 85 dikurangi 60 sama dengan 25. Nah, jadi hati-hati ketika hasil penjumlahannya lebih dari atau sama dengan 60, maka harus menyimpan. Tadi pada yang materi pengurangan, jika bilangannya besar yang bawah, maka wajib minjam di depannya. Tetapi ketika meminjam nilainya adalah 60 menit. Terus ditambahkan di bagian menitnya ini. Misalnya ini tadi meminjam ya, Cak. Berarti minjam 1 60 ditambah 35, nanti hasilnya 95. 17 dipinjam 1 jadi 16. Bukan meminjam terus 35 ini menjadi 60, tidak. Tetapi meminjam nilainya 60 ditambahkan menit yang diketahui ini tadi. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.